Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah pada subuh hari yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah fardu, yaitu salat subuh berjamaah di masjid kita masing-masing, dengan harapan mudah-mudahan amal ibadah kita pada subuh hari ini diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah teman-teman, pada sebuah hari yang berbahagia ini beberapa referensi daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah yang insya Allah akan Anda bacakan. Mudah-mudahan pada kesempatan sebuah hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Teman-teman yang berbahagia, maka tidakkah kita takut ketika kita beramal yang tidak pernah Rasul ajarkan? Dan kita merasa amalan kita sudah segunung, sudah 2 gunung, sudah 100 gunung. Ternyata di hadapan Rasulullah berkata, tak satu pun amalan kamu ini yang saya ajarkan. Rasul menjadi saksi atas umat akhir zaman. Kita adalah umat akhir zaman, itu umat Nabi Muhammad SAW. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 41-42. Antum bisa buka di surah An-Nisa ayat 41-42. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula bisyahid. Bagaimanakah gerangan, wahai Muhammad, wahai Rasul, ketika kami pasti akan mendatangkan untuk setiap umat ada saksi di antara mereka, yaitu Rasul mereka sendiri yang Allah utus kepada mereka. Wa ji'na bika 'ala haula bisyahida. Kami pasti mendatangkan engkau untuk mereka. Mereka umat syahida, sebagai saksi. Muhammad, engkau akan menjadi saksi atas umatmu, benar atau tidak benarnya amalan mereka. Hai saudaraku, saudariku, supaya kita bahagia, berjalanlah di dunia ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Supaya ketika nanti di padang mahsyar, ketika Rasul melihat amalan kita, Rasul mengatakan, benar, itu yang diamalkan. Ini adalah yang aku ajarkan. Apa yang pernah aku ajarkan kepada umatku? Kalau tidak, nasib antum seperti yang Allah gambarkan di dalam ayat berikut. Yauma idzin, pada hari itu, yawaddul ladzina kafaru, ingin sekali orang-orang kafir, wa asaur rasul, dan orang-orang yang menyelisih Rasul, mereka ingin sekali, apa yang mereka inginkan? Lau tusawwa bihumul ardh, andai mereka diratakan saja dengan tanah. Apa maksud diratakan dengan tanah? Dikembalikan wujud mereka menjadi tanah seperti sedia kala. Siapa mereka yang tidak menginginkan kehidupan saat itu? Padahal di dunia mereka ingin berumur 100 tahun. Mereka ingin berumur 150 tahun. Mereka menjaga kesehatan jantung, kesehatan paru-paru, kesehatan ginjal, kesehatan darah. Mereka olahraga, berlari pagi, makan yang sehat, makan yang masuk rumah mereka harus keluar daripada cek laboratorium kesehatan. Daun yang mereka makan tidak boleh ada pestisida. Mereka tidak boleh ada pestisida. Mereka ingin umur yang panjang, rakus kehidupan saudaraku. Namun di akhirat mereka ingin mati, dikembalikan wujud mereka. Aslinya itu tanah.
Siapa mereka? Orang-orang kafir dan menyelisihi Rasul. Hati-hati saudaraku, saudariku. Dosa menyelisihi Rasul bukan pekerjaan gampang. Bukan dosa yang biasa. Tahukah antum, ketika antum berbuat bid'ah, syariat siapa yang antum tantang? Syariat Rasulullah, maka tidak. Tidak syariat fulan. Tidak syariat Ustadz fulan. Tidak syariat ulama fulan. Syariat Rasul, agama Rasul yang antum selisihi. Relakah antum berada di bawah syariat yang antum tidak tahu syariat siapa? Banyak orang-orang berbuat bid'ah, dia tidak tahu siapa yang pertama kali menciptakannya. Tidak tahu dia. Berarti dia tidak tahu syariat siapa ini. Syariat Rasul, Rasul tidak pernah melakukannya. Berpikirlah saudaraku, saudariku, teman-teman yang berbahagia. Dalam surah Al-Furqan ayat 27, 28, 29 antum bisa buka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'udzu zalimuna 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhaztu ma'a rasul sabila. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalilan. Laqad adallani an dzikri ba'da iz ja'ani. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Pada hari di mana orang-orang zalim menggigit kedua jari mereka. Mereka berkata, duhai, andai dulu di dunia saya mau menjadikan jalan saya adalah jalan bersama Rasul. Andai di dunia dulu saya mau menempuh jalan Rasul. Penyesalan. Penyesalan di akhirat yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Ketika mereka tidak mau menempuh jalan Rasul. Mereka ingin jalan sendiri. Mereka buat jalan sendiri. Mereka buat jalan ke surga sendiri. Mereka yakin itu sebagai sebuah ibadah sendiri. Nabi tidak pernah kerjakan. Nabi tidak pernah ajarkan. Padahal itu mereka cari. Dan mereka berkata, andai di dunia dulu saya mau mengikuti jalan Rasul. Penyesalan. Penyesalan tiada arti. Penyesalan tiada guna. Penyesalan yang tiada lagi diterima. Tinggallah penyesalan. Dan adab di balik penyesalan. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalilan. Duhai gerangan, andai dulu aku di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai sahabat karib saya. Hati-hati menjadi sahabat karib saudaraku. Hati-hati menjadi sahabat karib. Sahabat karib antum yang akan menyesatkan antum dari jalan Allah. Ini yang akan terjadi. Andai di dunia dulu saya tidak menjadikan si fulan jadi sahabat karib saya, menjadi sahabat saya. Kenapa? Laqad adallani an dzikri ba'da iz ja'an. Dia telah menyesatkan aku daripada zikir ibadah kepada Allah setelah datang kepadaku syariat tersebut. Wa qala syaitanu lil insani khadula. Adalah syaitan selalu ingin menghinakan manusia. Saudaraku, saudariku, teman-teman yang berbahagia. Kalau kita ingin membuka ayat, puluhan ayat perintah tentang taat kepada Rasul, belasan ayat tentang larangan menyelisihi Rasul, tidak adakah artinya bagi kita? Sehingga berhak kita berbuat sesuatu yang Rasul tidak pernah buat. Berhak kita lakukan sesuatu yang Rasul tidak ajarkan. Siapa Rasul antum? Tanya. Rasul saya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kok syariat yang saya terima bukan syariat Nabi Muhammad? Rasul saya siapa ya? Nabi Muhammad SAW. Kok cara berzikir saya, cara ibadah saya tidak sama dengan Nabi Muhammad SAW? Rasul saya siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Rasul SAW tidak mengajarkan kok saya mengerjakannya. Siapa yang suruh saya mengerjakannya? Saudaraku, saudariku, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pelaku syirik itu menghancurkan la ilaha illallah. Kita menyuruh pelaku bid'ah berpikir, karena bid'ah itu menghancurkan Muhammad Rasulullah. Yang kuat menghancurkan la ilaha illallah adalah syirik. Dan yang
paling kuat menghancurkan Muhammad Rasulullah adalah bid'ah. Oleh karena itu, dalam wasiat terakhir Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi oleh kalian hal yang baru dalam urusan syariat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, seluruh hal yang baru itulah bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, seluruh yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalatin finnar, seluruh yang sesat itu tempatnya di neraka. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Orang yang sudah jauh daripada syirik, jauh daripada bid'ah, sadaqainnya lurus. Maksiat bagaimana? Siapa sih yang tidak pernah terjebak dalam maksiat? Karena kodrat kita sebagai seorang insan memiliki kesalahan, dan orang yang berbuat maksiat sadar dia sedang berbuat maksiat. Namun orang yang sedang berbuat bid'ah, dia merasa sedang berada di jalur ibadah. Kepada dia akan taubat. Ketika kita suruh taubat, apa katanya? Tidak ada taubat dari ibadah, mas. Taubat itu hanya ada dari maksiat. Oleh karena itu, dan mungkin sisa umur yang ada pada kita, marilah kita bersama-sama memperbaiki ibadah kita kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga jalan ibadah kita benar. Hingga saat kita berada di padang mahsyar, Rasul mengatakan benar ibadah yang kita lakukan selama hidup kita dalam dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maafkan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.